Pertama, karena ini nama pondoknya Darut Tauhid, maka sudah otomatis santri-santrinya juga harus pakar di bidang ilmu tauhid. Dan saya yakin saya di sini cuma panjenengan ini ngetes saya ini. Ini sudah bisa Wanda ini ketua Aswaja Center. Karena sekali lagi panjenengan di sini sudah pakar semua. Ada perbedaan tantangan. Ini saya dapatnya dari Ustadz Idrus. Jadi begini, kitab-kitab kita, kitab Nurul Dholam, Kifayatul Awam, kitab Tuhfatul Murid, kitab Tijanud Duror dan lain sebagainya itu, di sana lebih banyak menggunakan dalil akli. Laukana kan begitu. Kalau sifatnya Allah itu hadis, laukana hadisan lakana, kan begitu semua. Sebab saat itu di masa imam kita, apakah di masanya Imam Ibnu Furaq, di masanya Imam Al-Ghazali, dan di masanya imam-imam kita di bidang akidah yang lain, saat itu menghadapi Mu'tazilah. Jadi argumen dalilnya yang dihadapkan ya sesuai dengan argumennya Mu'tazilah. Ada lagi kelompok filsafat, ada lagi kelompok ateis yang tidak percaya Tuhan. Hari ini Allah tetap memberi eksistensi kepada madhab Asy'ari, tetap ada. Tapi lawannya sudah bukan lagi Mu'tazilah. Lawannya sudah bukan lagi ahli filsafat. Lawannya bukan lagi ateis. Meskipun ada ya, 1-2 itu masih ada. Tapi bukan tantangan terbesar. Hari ini tantangan terbesarnya adalah mujassim, yakni yang menyatakan Allah itu berjisim meskipun tidak sama jisimnya dengan makhluk. Kata mereka berdasarkan ayat, misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian yang menunjukkan seolah memiliki anggota tubuh, yadullahi fawqa aydihim. Menurut mereka yadullah itu ya tangan Allah tapi tidak sama dengan tangan makhluk. Itu bagian dari mujassim, ya. Jadi jangan sampai di antara kita menjisimkan kepada Allah. Nanti akan kemudian kita ulas berkaitan dengan tantangan-tantangan yang hari ini kita jumpai. Dan tidak mungkin nanti, bukan berarti tidak mungkin, ketika ada santri alumni dari Pondok Darut Tauhid, mereka merantau ke Surabaya, merantau ke Jakarta, kuliah di beberapa kampus, atau bahkan mendapat beasiswa misalnya ke luar negeri, dan ternyata berjumpa dengan kelompok mujassim ini, maka sekali lagi harus mampu mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah mazhab Asy'ari. Ini pertama. Siapa imam kita, Imam Asy'ari ini? Beliau ini adalah cicit dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Beliau ini cicit yang kesekian, yang kemudian menjadi imam ahli sunnah wal jamaah. Ini kitab-kitab beliau. Terlihat apa enggak? Tidak terlihat. Saya kira sudah terkonek ke di laptop saya. Jadi di laptop saya ini berupa PowerPoint yang atau ini sudah masuk berkaitan dengan akidah madhab Imam Asy'ari. Dan sekaligus tantangannya, ini adalah kitab-kitabnya Imam Asy'ari. Kalau Anda kemudian ditanya oleh kelompok yang lain, kelompok Wahabi. Wahabi itu sering begini, Anda ini fikihnya ikut Imam Syafi'i, tapi akidahnya kok tidak ikut Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i akidahnya bermasalah. Begitu kata mereka. Maka bagaimana cara menjawabnya? Kita jawab, tidak ada masalah dengan akidahnya Imam Syafi'i,
Karena akidahnya Imam Syafi'i sama seperti akidah kita, hanya saja keahlian Imam Syafi'i itu di bidang fikih. Imam Syafi'i tidak memiliki karya di bidang tauhid. Sehingga kalau ada masalah, mau merujuk kepada Imam Syafi'i, mana kitabnya? Tidak ada. Maka untuk kemudian dalam masalah keahlian ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka kemudian dikembalikan ke masing-masing ahlinya. Sehingga untuk tauhidnya kita merujuk kepada Imam Asy'ari. Jadi mereka itu sering membuat gara-gara, mereka itu sering membuat pancingan-pancingan, dan Anda jangan terpengaruh dengan pancingannya. Kalau memang Imam Syafi'i ahli fikih, lalu akidahnya bermasalah misalnya, Anda tanya juga, loh kalau begitu Anda qiraahnya ikut Imam Asim, apa Imam Ibnu Katsir, apa Imam siapa? Kalau tidak ikut Imam Syafi'i berarti qiraahnya Imam Syafi'i bermasalah. Oh, bukan begitu. Ini soal keahlian ilmu masing-masing. Bacaan Imam Syafi'i tidak ada masalah, karena bacaannya Imam Syafi'i sama dengan bacaan kita. Cuma referensi riwayatnya itu yang kemudian hanya dimiliki oleh para imam yang ahli sesuai dengan bidangnya. Bisa difaham napa punten gitu? Alhamdulillah. Saya senangnya dengan Ustadz Madura itu belum saya terangkan sudah mantuk-mantuk. Berarti Kak Dintoh lebih cerdas tembang abdina gitu. Berikutnya, apakah Imam Asy'ari kinto ahli sunnah? Kinto datanya. Ada seorang ulama ahli hadis bernama Imam Az-Zahabi, muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kata Az-Zahabi, beliau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari belajar ilmu kalam kepada ayahandanya, ayah angkat, yakni Syekh Ali Al-Jubai dari Mu'tazilah. Tetapi setelah itu beliau melawan ayah angkatnya, beliau keluar dari Mu'tazilah, lalu beliau watasannan, beliau menjadi ahli sunnah. Jadi untuk menjawab apakah Imam Asy'ari itu apakah betul-betul ahli sunnah atau masih ada campuran Mu'tazilah, cara menjawabnya ini. Cara menjawabnya adalah dengan keyakinan Imam Az-Zahabi, kemantapan Imam Az-Zahabi, bahwa beliau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bukan lagi Mu'tazilah tetapi betul-betul ahli sunnah wal jamaah. Kemudian berikutnya, ini yang paling agak berat ini. Agak berat. Kenapa? Oke, terus kelangkong. Ini terkait dengan tuduhan. Tuduhan bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak punya guru ahli sunnah. Dia sejak kecil adalah Mu'tazilah, berguru kepada Mu'tazilah, akhirnya ahli sunnah, kita kecampuran Mu'tazilah. Begitu tuduhan mereka. Maka cara menjawabnya ini. Cara menjawabnya menggunakan riwayat dalam kitabnya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, yakni dalam kitab Lisanul Mizan. Kata beliau, Imam Syafi'i itu punya murid namanya Zakaria bin Yahya As-Saji Al-Basri. Beliau ini punya murid namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari kepada imam kita Asy-Syafi'i itu ada penengah di antara beliau berdua, karena zamannya memang berbeda. Bertemunya dari muridnya Imam Asy-Syafi'i, yakni Syekh Zakaria As-Saji, ya, yang kemudian dijelaskan oleh beliau, wa akhadha anhu madzahib ahli hadis. Dari Zakaria As-Saji inilah imam kita Asy'ari mengambil madhab akidah di bidang hadis dari beliau, nyambungnya ke Imam Syafi'i lewat beliau. Maka bagi saya ini sudah menjadi dalil cukup bahwa Imam Asy'ari itu memiliki guru di bidang ahli sunnah wal jamaah.
Meskipun Ustadz Idrus Romli beliau katakan beliau berjumpanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan gurunya Syekh Az-Zakaria As-Saji itu ketika beliau masih belia, ketika beliau tetapi meskipun masih belia, ini kan sudah masuk kategori berguru. Kalau di Madura itu istilahnya guru tolang, ya. Guru di mana saat kita belajar, justru kita mempelajari akidah Allah wujud qidam baqa, itu saat kita dilanggar itu. Saat kita berjumpa dengan guru-guru tolang atau guru-guru awal yang membentuk kita. Jadi sekali lagi ini tetap menjadi bagian argumen dalil bahwa gurunya imam kita di bidang ahli sunnah tetap berada di dalam jalur ulama madhab Syafi'i. Kemudian berikutnya, nah ini, Nabi itu dikenal memiliki isyarat-isyarat hadis. Ada sekian banyak kejadian, ada sekian banyak peristiwa itu Nabi memberi isyarat. Contoh penaklukan Konstantinopel. La yuftahannal Konstantiniyah, kelak Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Fala ni'mal amiru hadzal jais. Pemimpin terbaik adalah nanti pemimpin yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Maka terjadi betul di masanya Muhammad Al-Fatih. Itu kemudian berhasil ditaklukkan dan sekarang menjadi namanya Istanbul, betul. Menjadi Istanbul, salah satu ibu kotanya Turki yang berada di daratan Eropa. Ada lagi kemudian kejadian. Ada kejadian Nabi ketemu dengan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu ngangkut bata. Biasanya sahabat yang lain ngangkut bata itu satu bata. Ammar bin Yasir ini ngangkut dua bata. Lalu Nabi bersabda kepada Ammar bin Yasir, "Waiha Ammar, kasihan Ammar ini, taqtuluhul fi'atul baghiyah." Kelak Ammar bin Yasir akan terbunuh oleh kelompok separatis, oleh kelompok bughat yang keluar dari pemimpin yang sah. Lama kejadian, ternyata ada peristiwa perang Siffin. Ternyata Ammar bin Yasir berada di pihaknya Sayyidina Ali, terbunuh oleh kelompoknya sahabat Muawiyah. Nah, ini riwayat Bukhari yang ini. Kalau yang Konstantinopel riwayat Imam Ahmad. Berarti meskipun sebelum ada kejadian, kadang Nabi memberi isyarat dan isyarat itu tepat. Nah, terkait dengan Imam Asy'ari, isyaratnya ada di sini. Isyaratnya terdapat dalam riwayat Imam Tabrani ketika turun ayat fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan mendatangkan satu kaum ini dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Lalu kata Nabi kepada kakeknya tadi, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, kata beliau, hadza hum qaumu hadza. Ayat ini turun, maksudnya kaum yang dicintai oleh Allah adalah kaumnya ini, kaumnya Abu Musa Al-Asy'ari. Kaumnya itu bukan cuma sekedar kaum, tetapi atba, para pengikutnya, ya. Jadi sekali lagi, alhamdulillah kita yang bermadzhab Asy'ari, berdasarkan yang disampaikan oleh Imam As-Subki, kata beliau, fiha isyaratan, qala ulama'una busyira bi Abil Hasan fiha isyaratan wa talwihan. Hadis ini adalah isyarat akan kemunculan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai cucu daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Sebagaimana ada hadis alimu Quraisyin yamla'ul arda yamla'u tibaqal ardi ilman. Kelak akan ada satu orang dari suku Quraisy, ilmunya menyebar ke seluruh dunia. Ulama itu sepakat, tidak ada dari kabilah Quraisy yang ilmunya menyebar ke seluruh negara kecuali Imam Syafi'i. Maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Maka kita bersyukur kepada Allah, tidak hanya dijadikan dalam diri kita
sebagai muslim, tetapi akidahnya akidah Asy'ari, fikihnya madhab Imam Syafi'i. Allahumma sholli ala Muhammad. Understand apa punten gitu? Understand nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Ngereng sebede cenah sambil sambil diganggu-ganggu. Diganggu-ganggu gitu bahasa hakim begitu. Tak langkau. Kolana membahas akidah itu berat. Mun soal amaliyah paling tuduhan bid'ah. Kalau masalah akidah itu lebih berat. Lebih berat, makanya pikiran kita harus betul-betul fresh. Harus betul-betul jangan jangan bingung, harus fokus. Pon. Berikutnya, kintoh kita mulai mengenal akidah Asy'ari. Apa tandanya akidah Asy'ari? Tandanya sifat dupolo. Kenapa? Sifat dupolo. Kalau panjenengan datang ke Timur Tengah, orang mengajarkan sifat dupolo pada bibabaan. Saya memang belum sempat kuliah ke Timur Tengah, tapi alhamdulillah saya punya titisan ilmu dari Timur Tengah. Bagaimana ceritanya? Abatan kula montuk Jombang, Peterongan, lalu berlanjut ke Pondok Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Maka Jombang Jawa Timur, Lasem Jawa Tengah, kalau disingkatkan Timur Tengah. Jadi alhamdulillah ba'aban gitu oleh warisan ilmu Timur Tengah, tapi saya coba. Sama panjenengan kan orang tuanya Jawa Timur. Ring sepo lakeng Jawa Timur, ring sepo bining Jawa Tengah. Wah, ini berarti panjenengan keturunan Timur Tengah nih panjenengan. Tapi Timur Tengah setak mancung elong ngatangi. Timur Tengah sesemubun temor walan. Leres pengkiran. Nah, ba'abaan kita mengenal akidah Asy'ari, akidah sedupolo kita untuk mengenal peserah yang kita sembah. Siapa yang kita sembah? Yang kita sembah adalah zat yang maha wujud, yakni Allah. Engki kadinto kemudian Allah bersifat qadim, bakin, baqo, dan seterusnya. Nanti kita perbandingkan dengan akidahnya Wahabi. Akidahnya Wahabi kintoh bukan akidah mengenal Allah. Tapi justru dengan akidah Wahabi kintoh banyak yang kemudian menjadi teroris. Karena dengan akidahnya Wahabi kintoh mekafir sesama muslim. Kemudian menghukumi syirik dak sesama muslim. Lah akidahna ba'abaan punten. Akidahna ba'abaan membawa umat Rasulullah kintoh ini betul-betul mengenal siapa Allah yang kita sembah, sehingga kemudian menjadi ikatan persaudaraan dalam satu agama engki kintoh ukhuwah Islamiyah. Lastari kintoh ini terkait dengan dalil-dalil. Jadi kemarin salah satu panitia zaman mangken kintoh kitab apa yang sesuai dengan zaman sekarang. Untuk bahasa Indonesia ada bukunya Kiai Idrus Romli. Ustaz Idrus kinto lengkap. Buku tentang mengenal akidah Asy'ari. Tapi kinto berat tangki, harus ki paling tidak sudah lama mempelajari akidah. Kitab paling saya terkait akidah yang juga saya baca di pondok, kinto karyanya Sayyid Muhammad Jala'ul Afham, Syarah Aqidatil Awam. Kinto karyanya Sayyid Muhammad yang beliau ajarkan ke santri-santri beliau. Kinto Sayyid Muhammad pendekatannya pakai pendekatan dalil Quran, dalil nakli. Kinto dalil ayatnya, kinto dalil hadisnya, kinto. Karena beliau juga menjadi guru-gurunya para kiai kita di Nusantara. Jadi mana dalilnya Allah itu kidam, wal awwal wal akhir.
Itu menjadi dalil dari kidam dan bako. Kemudian mana dalil Allah mukhalafatul hawadis, laisa kamitslihi syai'. Untuk argumen akalnya, ampun ada di beberapa kitab kita yang tetap kita kaji. Mana dalil Allah qiyamuhu binafsih? Untuk apakah Allah bertempat, Allah ada arah, nanti kinto bedetibi kinto lagi. Untuk menjawab argumen mereka ada sendiri dalilnya. Kemudian Allah memiliki wahdaniyat, ampun jelas dari kul huwallahu ahad. Kemudian kudrat yang kika dintoh, Allahu qadirun ala ay yakhluqa mislahum. Di dalam surat Yasin. Kemudian muridan atau iradah juga ada di dalam surat Yasin. Kemudian ilmu, hayat, sama, basar dan lain sebagainya. Kinto ada semua dalil naklinya, dalil yang bersumber dari Quran dan juga hadis. Ngereng kita memantapkan sambil menghayati tentang akidah 20, karena kita kemudian sudah tahu dalilnya. Ngereng orang sareng Allah wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi binafsihi wahdaniyah ilmu hayat sama basar kala qadiran muridan basiran. Mungkin lagi kenapa akidah ini diajarkan di musola, dilanggar di madrasah? Ternyata kinto menjadi pendidikan akidah paling sae. Anak-anak kecil kita sudah hafal itu 20. Karena rupanya itu menjadi cara bagi kiai kita, ulama kita sejak dulu menanamkan akidah Asy'ari. Glenon. Berapa jumlah masjid musola se-Indonesia? Jumlahnya 600.000 lebih. Sekali lagi, jumlah masjid di Indonesia dan musola adalah 600.000 lebih. Anda cari di negara belahan manapun tidak ada sebanyak itu, kecuali di Indonesia. Dan alhamdulillah di setiap musola masjid diajarkan akidah itu. Saya sempat protes ke Kemenak. Ini 600.000 ini dari mana datanya? Ternyata yang terdaftar. Yang terdaftar yang ada izin pembangunannya segini kata mereka. Loh Pak, kalau Anda datang ke Madura jangkep 1 juta itu Pak. Loh kok begitu? Karena di Madura satu rumah ada 1 langgar itu Pak. Meskipun langgarnya tidak dipakai ya. Paling kalau ada orang mati, kalau ada orang selamatan baru dipakai itu. Tamu menginap. Kan di tradisi rumah Madura kan begitu. Rumahnya itu kan tipe U. Kotak begitu. Ruang tengahnya kosong, ada langgarnya. Ya, tapi tidak tahu dipakai apa enggak itu sama orangnya. Pokoknya menjadi simbol di situ untuk umat Islam mulai gemar beribadah. Meskipun beberapa hari ini sedikit tergeser ke konser. Tapi yang santri-santri insya Allah tetap ngaji lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu sagelak ini berarti yang neku HP ini kan. Mustagelak yang tahu ning kabar di luar. Jadi di Madura sekarang ada namanya Valen. Valen lah kerana nyaman, meneding kading ngaki lah kerana nyaman. Suaranya tak seindah wajahnya. Tapi sekali lagi itu bukan wilayah kita. Wilayah kita ngaji. Wilayah kita ngaji. Tapi kan reng Madura tak sedaja ngaji kan.
Bisa ala kok udah macam tapi dan kula sekalian aki dan kula nang bagian ngaji. Mereka Wahabi dan lain sebagainya gitu menuduh kita ini mengkorupsi sifat-sifatnya Allah. Naudzubillah. Ada di medsos gitu. Allah itu punya 99 nama. Tapi mazhab Asy'ari cuma mengakui 20. Yang 70 dikorupsi tidak diakui coba. Yang 79 taringkar diman nih. Bagaimana cara menjawab itu? Cara menjawabnya, nama Allah kinto banyak. Nama Allah tidak terbatas 99. Terbukti kinto ada 2 hadis. Jadi ada 2 hadis riwayat Al-Baihaqi tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama yang ada di Quran yang kita baca di muqaddimah di sampul depan, ada versi Al-Baihaqi yang lain. Ternyata nama Allah itu lebih dari 100. Ada Al-Wadud, ada Al-Hannan, ada Al-Mannan, ada Al-Kafi, ada Al-Mughith, ada Ad-Daim, ada Al-Fatir, ada Al-Witr, Maha Tunggal, Maha Ganjil, kemudian Al-Malik, Al-Akram, Al-Qahir, berarti lebih dari 99. Kenapa kok 20? Maka cara menjawabnya begini. Cara menjawabnya kintoh, sifat 20 itu menjadi nama-nama Allah, sifat-sifat yang Allah yang cukup untuk kita ketahui tentang kesempurnaan Allah dari segala-galanya. Jadi dari 20 bukan berarti menafikan yang lain, tidak pernah kita menafikan yang lain. Dari yang nama Allah dan sifat Allah yang luas itu, 20 itu sudah cukup untuk mengantarkan kita mengenal kepada Allah tentang sosok Tuhan yang kita sembah yang maha sempurna. Dan di samping itu 20 itu yang punya sifat mustahil. Yang selain 20 tidak punya sifat mustahil. Misalnya Allah punya sifat atau nama Ar-Razzaq. Allah maha memberi rezeki. Tidak mustahil kalau Allah tidak memberi rezeki. Yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Ada sebagian yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Kemudian nama-nama yang lain juga begitu. Andaikan kebalikannya, itu bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Tapi yang 20 qudrat. Kalau kemudian Allah itu ajizan, maka mustahil. Hayyan, Allah kinto maha hidup, lalu tidak memiliki sifat itu, mustahil. Jadi kenapa kok sifat 20? Alasannya seperti tadi. Fahimtum? Wah, ini kecek seneng kan, gulas panjenengan jawab fahimna, gitu cek seneng. Berarti panjenengan ampun betul-betul kenapa nih kan? Insyaallah la yakin dan kula pon. Kemudian berikutnya, nah, tantangan kita hari ini. Tantangan kita hari ini ada 3. Pertama, kelompok Wahabi kita menyebarkan satu akidah yang berbeda dengan kita, yakni tauhid rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Kinto, dan anehnya kinto mulai masuk ke kampus-kampus. Saya dulu pertama kuliah di Unsuri, guru teologi mengajarkan ini tahun 2006. Saya terkejut, loh, ini model tauhid apa ini? Kok bukan 20? Saya pertama mendengar dari seorang dosen. Ya juga kiai beliau. Tapi rupanya karena beliau ini di dunia kampus itu perlu ada pembaruan. Sehingga begitu mendengar yang terbaru mereka pakai. Padahal ternyata dari Ibnu Taimiyah, dari kelompok Wahabi. Jadi sekali lagi ini terkait dengan tantangan pertama, nanti akan kita jawab. Kedua, mereka itu menyebarkan bahwa Allah bertempat di arsy.
ketika menyebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dan sekian ayat kata mereka itu ada belasan, ada 20-an ayat yang menunjukkan Allah itu di arsy kata mereka. Nanti juga kita jawab argumen mereka. Kemudian mereka itu anti takwil. Ketika kemudian di antara kita yadullah ditakwil dengan kudrah, itu mereka menolak itu. Mereka tidak percaya dengan takwil. Dan nanti juga akan kita beritahu bagaimana cara menjawabnya. Kira-kira tambah berat materinya ki sanggup napa punten? Ongkuan lagi? Masih kuat? Kalau belum kuat nanti malam sampun agak aduan rajih aja mau kuat. Jadi murah jadi kuat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kintoh terkait dengan nanti tersendiri untuk soal takwil, tapi kemudian kita mengarah kepada tauhidnya kelompok Wahabi. Ini kan kelompoknya Wahabi kintoh, tauhidnya kintoh tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Apa maksudnya kata mereka? Tauhidur rububiyah engki kintoh ifradullah, mengesakan Allah. Ketika mengesakan betul sama dengan kita bil khalqi wal mulki wat tadbir, dalam hal Allah menciptakan, mengatur dan lain sebagainya. Kemudian tauhid uluhiyah ifradullah bil ibadah, leres mengesakan Allah dalam hal ibadah betul. Tetapi yang menjadi penolakan kita terhadap pembagian ini apa? Dari pembagian tauhid rububiyah uluhiyah, mereka mensyirikkan tawassul. Mereka mensyirikkan tabarruk. Karena tawassul kepada guru yang wafat dianggap beribadah kepada selain Allah. Dianggap tidak ifradullah bil ibadah, tetapi menjadikan yang lain wasilah, ketika yang lain wasilah dianggap menyembah itu juga. Jadi dari definisi tidak ada masalah. Tetapi yang mulai bermasalah itu ketika penerapan. Hari ini mereka itu menuduh kita dengan tuduhan syirik dan menganggap Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya itu lebih bertauhid dibanding kita dalam hal rububiyah. Karena ternyata kita hari ini uluhiyahnya kita masih menyembah kepada selain Allah kata mereka. Awalnya itu saya kira cuma Wahabi di Indonesia. Maka suatu ketika saya umroh, panjenengan pernah ke Mekah ke Madinah apa belum? Saya doakan serabu ke Mekah bisa ke Mekah ke Madinah saja. Doakan seberangkat kada ke Mekah dan kulit hibi. Amin Allahumma. Semua tak ikhlas nih panjenengan amin nomor 2. Ketika dan kulah umroh, lastare sobukin tuh beda pengajian Syekh Wahabi. Kula tepak ngangkur, kula terono ro'ah. Saya pengen ikut. Abdine ngereng ikut ke Syekh itu. Dan ternyata karena memang syekhnya kinto kan alim segi ilmu tadi, maka bahasa Arabnya bahasa kitab. Ba'aban ini kan bingung, Ba'aban ajar Alfiyah, ajar Imriti, begitu ke Mekah, orang Mekah banyak tak oning. Tapi mun syekhnya kinto Ba'aban faham. Ketika khutbah, ketika pengajian, Ba'aban ngerti. Tapi mun ke pasar ini kan, wah Ba'aban ngangkui tamyiz, ngangkui hal tak kira ngerti kisah. Kenapa? Karena yang di pasar-pasar itu bukan orang Arab asli, tapi IPB. Nah, IPB India, Pakistan, Bangladesh. Jadi saya rengalaku kisah, jadi tak ngaji. Keng mau panggil Syekh ngaji, Ba'aban ngerti. Ba'aban lebih asal ngaji kitab. Lah Syekh kan terang-terangan. Dabuna Syekh, orang yang bertawassul dengan Nabi, maka itu perbuatan syirik. Padahal neng Masjid Madinah beda astana Nabi.
ada makbarah Nabi, dihukumi syirik orang yang bertawassul kepada Nabi, syirkan asghar, sehingga Syekh Abdul Wahab, kata beliau, menjadi pemimpin tauhid untuk menghilangkan kesyirikan ini, untuk menghilangkan tawassul ini. Berarti betul bitan kulakan yang kuwahabi apanya mana? Yang kuwahabi lokal Indonesia ternyata lakar dari pusatnya, cepon Gus Ikdam dekengan pusat ini kalau udah napanya mana lah keras memang. Tapi tidak semua tangki. Contohnya isbal, pakaian isbal di bawah mata kaki Indonesia rengkereng Wahabi nakinto. Ma asfala minal ka'bain finnar. Makanya mereka cingkrang-cingkrang. Tapi di Arab syekhnya pun tak cingkrang. Jubahnya mereka malah napanya mana? Di bawah mata kaki. Jadi ada perbedaan antara Wahabi Indonesia dengan Wahabi Saudi, tapi untuk rububiyah uluhiyah mereka sama. Menghukumi syirik ba'abaan sepercaya tabarruk, sepercaya penapanya mana? Tawassul dan lain sebagainya. Kemudian lah ini kan, mereka ini sekali lagi dari pembagian 3 tauhid untuk kemudian menghilangkan apa yang mereka anggap sebagai tawassul, tabarruk itu menyembah kepada selain Allah, dan asma wa sifat karena mereka tidak percaya terhadap takwil. Nah ini kan, jadi mereka kintoh pada intinya melarang tawassul. Orang yang kemudian melakukan tawassul dianggap menyembah selain Allah. Kintoh ampun banyak kalau dalil-dalil tawassul di kitabnya Sayyid Muhammad, di kitab Mafahim Yajib Antusohah, ampun cek gambeleng eka adisa berkaitan dengan masalah kadinto. Pon berikutnya mungkin berpindah ke tema terkait kelaban takwil, takwil dan juga penapanya mana? Apakah Allah itu bertempat dan lain sebagainya. Nah, ini nikah yang kemudian akan kita perdalam. Pertama, Quran kinto terdiri dari ada sekian banyak lagi. Ada sekian banyak, tapi di Quran kintoh ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabih. Umpama polana nang kitab Ihya kinto awwalu maratibil ilmi kinto as-sukut. Jadi tahapan mencari ilmu, langkah paling awal gitu kok tuh tenang. Dan namanya mana? Dengan suasana tidak tenang untuk ke tingkat berikutnya kebetir tak ada pak sih gitu. Jadi awalu maratibil ilmi as-sukut, sumal istima, sumal hifdzu, sumal amal, sumal nashr. Berdalema dari Imam Ghazali. Nah, jadi suasana tenang gitu namanya mana pondasi awal. Jadi Pak sarang renovasi kita apa pun dan apa boleh ini tundang ibah tidak kelakuan begitu kan. Quran kintoh ada ayat muhkam kintoh kenapa? Muhkam kintoh ayat yang jelas tentang perintah solat, perintah zakat. Sementara mutasyabih ayat yang masih memerlukan penjelasan dan penafsiran. Yadullah kinto ayat mutasyabih. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mutasyabih. Maka ketika ada ayat muhkam dan mutasyabih, yang harus didahulukan kinto yang muhkam, bukan yang mutasyabih. Jadi sekalian lagi, kenapa ayat muhkamnya? Ayat yang muhkam engki kak dintoh laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir. Kinto ayat muhkam.
Allah tidak serupa dengan suatu apapun, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, maka kalau nanti di ayat yang lain ada seolah-olah ayat yang menyerupai dengan makhluk, maka yang dijadikan pokok adalah ayat muhkamnya Allah tidak sama. Ketika menyatakan Allah seolah punya yad, maka jangan diartikan yad kinto sebagai tangan punten, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Maka boleh jadi ada dua madhab kinto ketika berkaitan dengan yad, ainullah, yadullah. Oke. Kemudian beberapa hadis yang lain juga menyatakan, maka ada dua madhab yang kita terima. Pertama, asmanepon madhab tafwid. Kenapa madhab tafwid kintoh? Madhab tafwid kintoh mengimani Allah kinto punya yad, tapi bukan yad tangan, bukan. Mengimani Allah kinto punya yad, yadnya Allah kinto sesuai dengan kelayakan dan kemahaagungan Allah, tapi tidak boleh diartikan jarihah, tidak boleh diartikan tangan, meskipun bilangnya tidak sama dengan makhluk. Karena dengan mengatakan tangan, kinto ampun musyabbihah, ampun mujassimah. Jadi sekali lagi, ketika madhab yang pertama, madhab ulama salaf, kintoh tafwid, atau yang kedua takwil. Engki kintoh dengan, kalau tangan dengan kekuasaan Allah, kalau ain kintoh adalah dengan rahmat Allah atau ridhonya Allah. Intinya bagi ba'abaan kita yang kita pelajari dulu, bahwa ayat kintoh kalau tidak tafwid ya takwil. Nah, kedua mazhab ini, mazhab tafwid dan takwil, kintoh sama-sama memahasucikan Allah, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mun Wahabi lain gitu. Sekali lagi, kata Wahabi Allah punya mata, tapi tidak sama dengan matanya makhluk. Allah berjalan tapi tidak sama dengan jalannya makhluk. Lah kinto letak kenging kinto. Ba'abaan tidak diperkenankan meyakini seperti itu. Mi moro tegang saja kinto ana apa kinto? Napa mulai kerasa berak kinto? Nah, ini contohnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalimat istawa, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, istawa kintoh ketika muta'addi dengan ala, maknanya banyak kintoh. Maka tidak bisa kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa diartikan Allah kintoh bertempat, tidak bisa. Tapi mun orang kintoh mujassim tetap akan mengarahkan Allah kintoh bertempat. Dan alhamdulillah karena kita dari dulu ulama kita mengajarkan mazhab tanzih, maka kita tidak pernah menjisimkan Allah. Jadi dari sekian maknanya istawa itu, pada intinya ketika meyakini Allah istiwa, tapi tidak boleh mengartikan istiwa kintoh dengan julus, dengan istiqrar. Karena julus dan istiqrar itu sifatnya makhluk, bentuknya makhluk. Kenapa? Karena seperti tadi ayat seampun jelas semuhkam adalah laisa kamitslihi syai'. Jelastum jelasna. Oke, maksudkan kula le jelas napa punten. Bani jala saya jelisu, menjala saya jelisu ajunan le julus saja. Termasuk ten kula. Nah, jadi sekali lagi kintoh terkait dengan ayat-ayat muhkamat ketika tidak sama dengan ayat mutasyabihat. Mutasyabihat kita imani dan jangan kemudian menjarihahkan, menjisimkan. Sebab bagi Wahabi kintoh, ketika mereka kintoh sudah mentajsim, mulai dari istiqrar dalam duduk, semua kintoh mereka menjisimkan. Wa kallama Allahu Musa taklima. Kintoh kata mereka, firmannya Allah berupa huruf dan terdiri dari kata-kata. Kenapa? Pokok dasar mereka ampun tajsim. Maka semua yang berbentuk apapun dari Allah mereka jisimkan.
Ketika Allah turun, kata mereka, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Kata mereka, turun kinto turun ongku. Turun ongku, nanti kemudian kembali ke atas. Makanya mereka kintoh meyakini bumi datar, bukan bulat. Panjenengan percaya bumi datar napa bumi bulat? Orang NU setengah wajib percaya bumi kinto bulat. Anapa? Lambang NU bulat pola na. Engki napa punten? Kiai Ridwan hari ini kok ternyata 16 Rajab bersamaan dengan Harla NU. Harla NU yang ke-103 versi Hijriah, 100 tahun yang versi Masehi. Jadi Kiai Ridwan, pencipta lambang NU, menulis bumi, menggambar bumi bulat kintoh 1 tahun setelah NU berdiri, 1927. Ilmuwan NASA, ilmuwan Amerika menteorikan bumi bulat tahun 1941. Jadi orang NU lebih dulu percaya bumi bulat daripada ilmuwan Amerika. Tak sakti ada napa kiai-kiai NU nih. Sami Allahu liman hamidah. Paha konot ngereng kau. Jadi sekali lagi, ilmuwan NASA ini ke ilmu antariksa, menetapkan bumi bulat gitu 41 nama 42. Kiai Ridwan mimpi sebelum subuh, mimpi sebelum fajar, kinto ketengalnya kelihatannya ampun bulat. Nah, gelano. Kalau bumi bulat, lagi, misalnya kinto bumi bulat, buminya bulat lagi. Pas di langit pertama kan muncang ketap bak lambak, langit pertama kan bede bulan. Al-Qamar kan fi sama'il ula. Pah bumi kinto motor, bulan juga motor. Gelanon keyakinan mereka Allah turun ke langit pertama. Bulan motor. Taring pasapoter tok gitu. Malam nih kan motor. Terus kapan Allah ada di arsy? Fasubhanallahi amma yasifuhul wahabiyun. Allah kinto maha suci. Allah kinto tidak sama dengan makhluk. Muntoron ke langit. Langit ini ke malam kan apa oter. Makin malam terus nanti bergerak ke Malaysia, bergerak ke Timur Tengah, bergerak. Pas motor nikah. Meyakini letter luck. Loh, yang katanya Allah di arsy kayak pah kol senapa? Jam berapa? Pada saat di mana? Makanya mereka, supaya teori mereka tidak bertentangan dengan akidah mereka, mereka percayanya bumi datar, tidak bulat. Mun bulat gikin tuh paling leng. Nauzubillah. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk tidak meyakini seperti keyakinan mujassimah. Makanya sekali lagi, ketika yang turun kintoh adalah rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, amrullah, perintahnya Allah, dak malaikat dan lain sebagainya. Jadi pada intinya ba'abaan kintoh memahasucikan Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Sampai kalau sana apa nih? Abang sampai duhur geblak kul. Dan karya sekoni nih kah? Contoh selain kintoh wajah rabbuk. Menurut mereka ketika beda ayat wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, dan ketika datang Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris, soffan soffa, jangan dikira seperti kita 17-an baris-barisan, bukan. Yang dimaksud ada di dalam ayat yang lain, illa an ta'tiyahumul malaikatu au ya'tiya amru rabbik. Yang datang itu bukan Allah, amru rabbik. Allah memerintahkan. Jadi misalnya tadi di Sampang Kintoh
Lalu kemudian Bupati Sampang datang untuk untuk membangun pesantren. Kan letak kira bupati pak membangun, kinto kan letak kira. Maksudnya tanda tangan dan surat perintahnya sudah datang. Ini kan. Kinto takwilnya. Kemudian, ini kah? Ini kata mereka, ini ayat-ayat Quran yang menunjukkan Allah di arsy. Mulai dari gelak, kemudian ada sekian banyak ayat yang istawa alal arsy dan seterusnya. Ini menurut mereka dalilnya seperti itu. Cara menjawabnya bagaimana? Cara menjawabnya, di Quran juga ada sekian ayat yang menunjukkan ternyata seolah-olah Allah itu ada di bumi. Kinto dalil ayatnya. Walamma ja'a Musa limiqatina. Jadi, apa kata Allah? Kinto. Walakin inzur ilal jabal. Wahai Musa, lihatlah kamu di gunung Turi sini. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ini kan seolah-olah kalau keyakinan mujassim, seolah-olah Allah berada di gunung Kinto, tidak di arsy. Maka ada sekian ayat yang di situ kemudian berbeda-beda, maka di dalam akidah Asy'ari kita meyakini Allah Maha Ada, tidak memerlukan tempat, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi apapun. Karena Allah tidak sama dengan makhluk, makhluk memerlukan tempat, Allah tidak memerlukan sama sekali. Jadi ini yang kemudian ditancapkan dalam diri kita, Allah Maha Ada, Allah tidak memerlukan apapun. Nah ini ternyata wa huwal ladzi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah. Jadi, ketika kemudian bumi, dan ternyata apa yang ditulis oleh kiai-kiai kita di NU bumi bulat itu sejalan dengan ilmu modern. Lah kok masih percaya pada mujassim? Berarti ilmunya sudah ilmu yang bertentangan dengan ilmu modern. Jadi sekali lagi alhamdulillah, ini menjadi salah satu bukti akidah Asy'ari kita itu berjalan bersamaan dengan teori ilmu-ilmu modern. Allah Maha Ada, Allah tidak memerlukan tempat. Nah, kalau menurut mereka, ini kan mereka kesulitan menjawab ini. Ayat ini kan berkata, wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Ini kalau menurut teori mujassim, jadi ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi. Nauzubillah. Tetapi cara menjawabnya sebagaimana kita membolehkan takwil, mereka kan tidak mau takwil. Bagi kita takwil ini maksudnya adalah al-ma'bud fis sama wal ma'bud fil ard, yakni hanya Allah Ta'ala. Jadi tetap mengesahkan Allah, meskipun secara zahir ayat semacam ini kita tetap hanya mentauhidkan Allah. Dimanapun, di langit, di atas gunung, dimanapun hanya mentauhidkan Allah. Ma'budun lagi di tafsirannya ditakwil dengan ma'bud. Kemudian ini Ka'bah. Ka'bah itu sebutannya apa? Baitullah. Bahkan secara jelas di surat Al-Baqarah Allah berfirman, antahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Allah kan ada bu Ka'bah kintoh Baitullah. Panjenengan toman ke dalam Ka'bah. Kalau kemudian mujassim akan menganggap ternyata tidak ada. Oh, itu Baitullah itu idhafatut tasyrif. Idhafahnya lafaz bait, dak lafaz Allah, menunjukkan kemuliaan tempat itu. Masjid disebut Baitullah litasyrif. Bukan berarti kemudian di situ ada yang dituduhkan seperti mujassim. Kata mereka, kita ini
doanya menghadap ke langit, berarti Allah di langit. Oh, bukan begitu. Para ulama kita menyatakan as-sama' kiblatud doa. Langit itu kiblatnya doa, sebagaimana Ka'bah kiblatnya salat. Allah tidak ada di dalam Ka'bah, meskipun itu adalah Baitullah. Demikian halnya ketika langit kintoh kiblatud doa, bukan berarti kemudian Allah di langit seperti keyakinan istiqrar menurut kelompok Wahabi. Allah ada, dan jangan dibayangkan, jangan kemudian terbersit. Fa idza khatara bibalik fallahu yukhalifu dzalik. Apa yang terbersit di dalam hati kita tentang Allah berkaitan dengan jisim dan lain sebagainya, Allah tidak sama dengan bisikan, dengan terbersit yang ada di dalam hati kita. Kemudian ini tadi ya. Nah ini, menurut mereka semakin tinggi orang berdoa, maka semakin cepat terkabul karena Allah ada di langit. Jadi Anda yang sedang di hotel lantai 17 dengan yang di bawah itu lebih dekat. Nah, kalau begitu lebih dekat astronot, mereka sudah keluar itu. Nah, tinggal berdoa. Oh, bukan begitu. Dekatnya Allah itu bukan dekat hissan, bukan. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, Allah maha dekat. Bukan di arsy langit yang jauh, tapi bukan berarti menempat yang enggak. Allah maha dekat. Allah maha dekat itu adalah kemuliaannya, lomannya, ijabahnya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, alhamdulillah kita di NU meyakini lambangnya NU bulat. Kemudian juga ilmu dari NASA ketika dipotret bumi juga bulat. Lawang bulan bulat, matahari bulat, planet-planet yang lain bulat, giliran bumi datar, kata mereka. Lah buktinya orang yang ketika ke bulan, turun ke bulan, itu kan dia terasa datar. Datar itu saking luasnya terasa datar. Kemudian apakah, nah ini yang kullu lafdhin wa kullu lafdhin auhamat tashbiha awilhu au fawwid warum tanziha. Ini yang ada di dalam kitab Jauharatut Tauhid terkait dengan mazhab kita, dan itu diulang-ulang oleh Imam An-Nawawi. Ketika berkaitan dengan semacam itu kita tafwid. Nah, kalau ada orang nanti sampean ya, jenengan, kalau jenengan ketemu orang pakai makolahnya Imam Syafi'i, di screenshot, ini perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Allah istawa alal arsh. Cara menjawabnya itu beda keyakinan Imam Syafi'i dengan keyakinan Anda. Imam Syafi'i itu keyakinannya keyakinan tafwid, percaya dengan istiwa tetapi tanpa kaif, tanpa cara. Anda percaya istiwa tetapi istiwa yang istiqrar, maka beda. Mereka itu paling sering mereka itu memakai makolahnya imam-imam madhab, imam-imam kita di masa salaf tentang istiwa-istiwa itu, tetapi mereka tambahkan keyakinan mereka tentang julus, tentang istiqrar dan seterusnya. Jadi cara menjawabnya begini, madhab kami, imam-imam kami, kalau ada redaksi yadullah, ada redaksi ainullah, ada redaksi istiwa alal arsh, semua ulama salaf itu tafwid, tidak ada yang menjisimkan di antara para ulama kita. Kemudian ini, apakah takwil itu boleh? Banyak kita lihat
Misalnya dalam Ibnu Abbas, ini yang terakhir, nggih. Karena mereka itu anti takwil. Kita yang melakukan takwil dituduh macam-macam. Dalil takwil adalah ketika ada ayat Allah, was-samaa'a banainaha biaidin. Ketika Allah membangun atau mengangkat langit biaidin, bukan berarti kemudian Allah itu bertangan. Ibnu Abbas mentakwil bikuwah, dengan kekuatan. Berarti kan takwil ini tidak lagi menjisimkan. Demikian halnya Mujahid, seorang tabi'in mufassir, ketika Allah berfirman, fal yauma nansahum, kami lupakan. Masa Allah lupa? Lupakan sifat yang kurang. Maka yang dimaksud dengan nisyan di sini bukan nisyan lupa, tapi nuakhiruhum, Allah menunda. Allah masih belas kasih, tidak langsung mengazab. Kemudian takwil dari tabi'in, yakni yang bernama Hasan al-Basri min kibarit tabi'in, ketika ja'a rabbuk ditakwil dengan amru rabbik tadi. Kemudian berikutnya Imam Bukhari. Nah, ini yang paling sering berdebat. Kami dengan Wahabi itu sering berdebat, Imam Bukhari itu mentakwil apa enggak? Ternyata di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari mentakwil, yakni ayat kullu syai'in halikun illa wajha, semua akan binasa illa wajha. Berarti kan wajahnya Allah. Kalau menurut keyakinan Wahabi, berarti tangannya Allah hancur dong. Ya. Yang meyakini Allah punya kaki di dalam hadis Bukhari akan hancur juga. Oh, enggak bisa. Ternyata Imam Bukhari mentakwil illa wajhah dengan redaksi illa mulkah. Maka dalam akidah kita, hari kiamat itu yang tidak hancur itu ada arsy, ada surga, ada neraka, ya. Tidak hanya Allah tetapi juga mulkah, ya, kekuasaan Allah dan kerajaan yang dimiliki oleh Allah. Tapi sekali lagi bukan berarti kemudian seperti yang dalam keyakinan makhluk. Kalau di Wahabi tidak membaca illa mulkahu, tapi illa malikahu. Mereka itu bacanya illa malikahu, pemilik wajah. Pemilik wajah maksudnya Allah. Saking Wahabi itu tidak mau kalah debat kalau Imam Bukhari mentakwil. Mereka mencari itu. Kita mencari beberapa manuskrip kitab Bukhari, ternyata mulkahu, bukan malikahu. Ya, rupanya kelompok Wahabi ngajinya itu secara kardiman. Apa kardiman? Karab tibi man menyaman. Ya. Jadi sekali lagi ini beberapa yang kemudian ini sekarang kesimpulan. Ya. Sekarang kesimpulannya terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ketika memang ulama salaf itu tidak melakukan takwil, jangan dikira ulama salaf itu meyakini organ tubuh kepada Allah. Tidak. Mereka itu tafwid, menyerahkan. Kemudian menyerahkan yang layak sesuai dengan keagungan Allah. Kalau tangan terbatas, ya, tangan ini terbatas, hanya bisa beberapa saja. 20 buah aja sudah tidak bisa. Maka kalau kemudian di situ Allah menyatakan ada yad, maka tafwid itu menyerahkan itu kepada Allah tanpa pemaknaan jarihah dan seterusnya. Dan untuk kita hari ini lebih amannya itu adalah dengan takwil, karena dengan takwil lebih selamat dari bentuk menjisimkan Allah. Karena sudah 1 jam dan kemampuan saya memang tidak lebih dari 1 jam, maka saya cukupkan sekian. Monggo dengan tanya jawab nanti, kalau ada yang perlu diperjelas nanti kemudian kita bisa diskusi. Saya kembalikan ke moderator.